Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin basyiran wa nadhiran wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita bersama-sama di Masjid Buddha. Salat. Iya, terumur Bu. Umur ya Pak? Iya. Tulang balik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bersama-sama di mushola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita bacakan itu kita termasuk hendaknya orang-orang yang mendapat syafaat nanti dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat artinya pertolongan, kemudahan yang hanya diberikan oleh Nabi Muhammad saja. Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak memberikan syafaat kepada umatnya. Kenapa tidak memberi syafaat? Karena sudah diambil oleh Nabi Adam sampai Nabi Musa ketika menjalankan perintah Allah di muka bumi. Berbeda dengan Nabi Muhammad, syafaat itu ditunda. Ditundanya untuk siapa? Untuk umatnya. Maka dalam perjuangan Nabi Muhammad itu beliau bersedia mengorbankan jiwa dan raganya. Biarlah beliau menderita asalkan risalah Islam ini sampai kepada umat, dan beliau bersedia untuk wafat untuk perjuangan Islam. Nah, itu Nabi kita, Nabi Muhammad. Maka ketika hidup di dunia ini tak banyak-banyak diminta. Pertama, kita dianjurkan untuk bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu. Yang kedua, melaksanakan perintah Rasulullah. Nah, dua itu saja Bu. Sore ini kita akan membahas, tunggu dulu. Ibu-ibu sehat? Sehat walafiat. Ya, mana tahu kan badan dia di sini, pikiran dia tak kemana-mana. Nah, ini sore ini tampilannya beda nih Bu. Teh pucuk. Ini warna yang petang kok? Nah, alhamdulillah Bu. Tak saya izin itu Bu. Saya tanya, ibu jawab. Kita hidup di dunia ini sudah pada tahapan keberapa Bu? Paham Ibu nih? Tahap keberapa kita hidup di dunia ini menuju akhirat? Di dunia sekarang ini tahapan yang keberapa kita sebelum menuju akhirat? Oh, 60 tahun lah. Iya. Tahapan itu maksudnya Bu, tahap 1, tahap 2, Tahap 2. tahap 3, tahap 4. Dunia ini tahap keberapa? 2. Kedua. Iya. Yang pertama mana? Tahap pertama. Alam rahim. Ditiupkannya roh di dalam rahim. Rahim. Satu.
Yang kedua, dilahirkan kita, maka kita berada di dunia. Ya. Dunia ini menentukan kehidupan kita di akhirat besok. Dunia inilah penentunya. Apa penentunya itu? Dengan amal ibadah. Beribadah itu pun ditentukan oleh Allah. Ada yang umurnya dalam kandungan malah sudah diambil oleh Allah. Ada yang usia 17 tahun diambil oleh Allah. Paham Ibu maksud diambil nih? Paham. Apa? Meninggal. Jangan kuat sebut meninggal dulu. Ada yang 70 tahun belum dipanggil oleh Allah. Ada yang 110 tahun belum juga dipanggil oleh Allah. Kenapa tuh? Bervariasi kita ini. Kenapa kita belum dipanggil oleh Allah? Kemungkinannya dua. Satu, nikmat kita belum habis di muka bumi ini. Nikmatilah. Yang kedua, di antara nikmat itu termasuklah ibadah. Yang kedua, kita dikasih kesempatan untuk bertaubat. Mana yang banyak Ibu, dosa kita atau pahala kita? Penting Ibu menjawab. Ulang balik. Mana yang banyak, pahala apa dosa? Dosa. Kalau banyak dosa, bagaimana cara supaya dia sedikit Bertaubat. Banyak beribadah. Dikurangi, dihapus, atau bagaimana? Dikurangi. Kalau banyak dia supaya sedikit, bagaimana caranya? Dikurangi. Ujung-ujungnya Allah kasih kesempatan untuk taubat. Taubatan nasuha, dengan sebenar-benar bertaubat. Kenapa kita harus beramal di muka bumi ini, Ibu? Kenapa kita harus baca Quran? Kenapa kita harus zikir? Kenapa kita harus puasa wajib sebulan yang lalu ya Bu ya? Sekarang bulan apa? 5. Zulqaidah. Selesai Zulqaidah? Zulhijjah. Dia kalau Zulhijjah hafal semua tuh. Apalagi tanggal 10 Zulhijjah. Teringat dia tuh kupon tuh. Kupon kurban. Ini tahapan-tahapannya. Disuruh zikir, suruh baca Quran, suruh sholat wajib, disuruh sholat sunnah, suruh puasa wajib, disuruh puasa sunat, disuruh silaturahim, disuruh infak, disuruh sedekah. Kalau ada duit disuruh naik haji, disuruh umrah, disuruh silaturahim. Kenapa disuruh berbanyak amal ibadah? Karena kehidupan manusia itu ditentukan dengan ibadah yang dilakukannya sehari-hari. Akhir kehidupan kita ditentukan dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Akhir kehidupan itu cuma dua, Ibu-ibu. Kalau meninggalnya itu husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Risau saya pakai ini. Gali-gali. Tes, terang Bu? Lai. Ada mic tuh. Ada mic. Mancing kaki. Tolong sana dulu. Angkat ke sini aku. Coba mana? Apa itu tuh? Yang tutup. Suara apa kau ini? Pucu. Ditalu ya tak ada Pak. Aku bisa dipucu. Ada namanya su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Mana yang Ibu pilih? Husnul khotimah. Husnul itu satu
katanya Hasan. Hasan itu artinya baik. Kita kan sering salah tuh nyebutnya. Meninggal dunia, ibu apa? Jangan ibu RT, jangan gitu betul. Dendamnya jangan gitu betul. Ya. Ada Bu RT ya? Mana? Mau sengaja udah datang kan? Meninggal ibu Yanti contoh. Pada Yanti ke Pak? Ada. Istighfar je lah Bu. Ada husnul khotimah, ada Su'ul Khatimah. Diumumkan di musala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam meninggal dunia Ibu Yanti. Dia meninggal juga, nggak bisa dielakkan dong. Atau saya aja lah. Telah berpulang ke rahmatullah Pak Jalil. Saya terakhir. Apa jawaban kawannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah. Oh, satu orang membilang husnul khotimah, yang lain mengaminkan amin, 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 amin. Kalau satu grup WA itu ada 150 orang, 149 orang menghusnul khotimahkan. Apa arti husnul khotimah? Husnul artinya jelek. Jelek sesat. Kalau husnul artinya baik. Baik. Nah, 449 yang husnul khotimah. Mudah-mudahan mati jelek. Kenapa kita buat itu? Karena nggak tahu artinya. Yang betulnya adalah husnul khotimah. Baik penutup dengan huruf H kecil. Nah, husnul bukan dengan huruf H, huruf H. Husnul khotimah. H. Coba Bu. Husnul. Kan beda. Hati-hati ya Bu ya. Nanti meninggal suami husnul ya. Kehidupan dunia kita mempengaruhi dengan amal ibadah yang kita lakukan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita ketika hidup di dunia ini baik-baik sajalah. Beramal ibadah engkau, bekerja engkau, mencari nikmat Allah dengan tetangga baik-baik, silaturahim baik, aman Bu. Lantas apa yang membuat kita mudah berburuk sangka, berpikiran jelek, memutus silaturahim? Siapa yang mempengaruhi kita? Ada namanya makhluk Allah yang bernama Khannas. Khannas itu sering kita baca ketika sholat, yaitu surah An-Nas. Pasti itu ibu baca tuh. Yo kan? Yo. Nah, kan ibu ngaku ibu. Saya yakin surah yang sering ibu baca surat An-Nas, Kul, Falak, yang favorit Inna Ataina. Tiko ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengasih rasa was-was, tak senang, iri hati, dendam dalam kehidupan sehari-hari. Nama syaitannya itu, nama makhluknya itu Khannas. Nah, itulah yang membuat kita sakit hati nengok kawan lebih baik daripada kita Bu. Itulah yang membuat kita sakit hati kawan lebih sukses daripada kita. Dengan apa mengusirnya? Kalau dia mengganggu dalam hidup kita, baca Al-Baqarah 255, yaitu ayat kursi. Tempelkan di hati ibu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau suami marah, tempelkan di dada dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi tengok dulu dia sedang marah atau sedang santai. Kalau dia sedang marah, lain ceritanya Bu.
Itu ayat yang ngusir Setan. Kapan dibaca supaya syaitan tak masuk ke rumah kita? Minimal waktu maghrib. Karena maghrib itu pertukaran antara siang dengan malam. Banyak-banyaklah membaca ayat kursi. Ada ibu baca itunya? Insya Allah. Tak ada itu. Ai. Kita waktu ibu tak pernah mengakui kekurangannya. Ada bu, ada. Kenapa ibu diam saja? Dalam hati kami jawab. Aduh. Itu ibu-ibu. Tapi tak apa-apa bu. Lakukan yang terbaik, amal ibadah yang baik. Karena hasil kehidupan itu ada su'ul khotimah jelek, ada yang husnul khotimah baik. Kalau husnul khotimah, dia akan meninggal dalam keadaan tenang, tersenyum. Dan senyum itu tak bisa dibuat-buat. Latihan pun ibu dari sekarang tak bisa. Tapi ibu senyum-senyum di jalan sendiri. Kejap lagi itu bu, selesai pemilihan legislatif nanti ada yang ketawa-ketawa sendiri. Nah ngitung-ngitung kerikil. Betul habis. Nauzubillah ini zalik ya bu ya. Nah, banyak ibadah ditampakkanlah kebaikan kita. Ibu ini sholat, zakat, infak, sedekah, silaturahim, suka pengajian, baca Quran, tahajud, duha, tasbih, haji, umrah, dinampakkan seluruh amal kebaikan. Ketika dia nampak kebaikannya itu, dia tersenyum, perlahan-lahan dicabut oleh malaikatnya Allah yang mencabut roh manusia. Siapa namanya bu? Malaikat Karena nangkir. Malaikat yang mencabut nyawa Israel. Setelah sebut nanti Mikail pula Israel. Mulai dari kaki pelan-pelan ke atas, terus ke atas. Maka orang ketika akan meninggal itu yang pertama kali sejuk dalam proses keluarnya roh dari tubuh itu adalah kaki. Kenapa dari kaki? Allah pengen lihatkan betapa roh itu keluar dari tubuh manusia sangat sakit. Apapun umpamanya, 3.000 tusukan jarum yang sangat tajam ditancapkan ke tubuh manusia yang masih hidup. Satu, yang kedua seperti kambing yang dikuliti hidup. Sakit tuh bu. Kalau ibu tak percaya di rumah nanti ambil pisau uyak seketen kuli elo kate. Insyaallah ibu akan dirawat di rumah sakit. Sakitnya, tapi bagi orang-orang yang beriman menjaga amal ibadahnya, ada yang mengurangi rasa sakit itu ketika dinampakkan kebaikan-kebaikannya hidup di dunia dan dinampakkan di mana posisinya nanti di akhirat. Itu umat Muhammad. Nah, itulah penyebabnya kita dianjurkan selalu Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. pakai Sayyidina nggak apa-apa. Tak pakai Sayyidina boleh, Ustaz boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Kita boleh itu apa? Tak baca. Dah disebut Nabi Muhammad senyap jadi. Nah, bayangkanlah ibu akhir kehidupan dunia kita ini dengan banyak amal ibadah kita husnul khotimah, mudah mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu lipat tangan tersenyum. Keluarga yang kita tinggalkan senang hatinya. Itu husnul khatimah namanya. Banyak-banyaklah berdoa. Apa doanya Pak Ustaz? Sering ibu baca ketika selesai sholat. Ketika subhanallah selesai, alhamdulillah selesai, Allahu akbar selesai, ada tak ibu berdoa seperti ini? Allahumma ya Rabbana takhtim ajalana bi ahsanil khatimah. Ada? Lain tak Pak? Lain tak. Ya, kalau itu agak susah bagi ibu, ada yang pendek. Allahumma ya Rabbana takhtim ajalana bi kalimati la ilaha illallah. Ada? Indah ya loh. Indah. Memang satu jaga sih. Kalau mau itu doa ibu saya yakin dulu itu. Allahumma barik lana ya. Allahumma rabbana atina.
Begini caranya Bu, kalau kita nggak dapat arahnya, pakai bahasa Indonesia. Apa artinya itu Bu? Ya Allah, ikutlah Bu. Ya Allah, ikutlah Bu. Trauma Bu jemaah mutakin. Mau diikus, mencari awakungku satu alat. Usah ngomong juga. Payah mengaji ku meluangkan pikiran, menghilangkan masalah di rumah. Tas untuk ibu di rumah. Makanya majelis taklim. Apa tuh majelis taklim? Menambah ilmu. Tidak tahu dong. Pulang kampung sudah lah ibu. Majelis itu asal katanya jalasa. Jalasa itu duduk. Lama-lama merukiah juga. Duduk. Taklim. Mendengar. Cuma gabungkan. Majelis taklim. Mengaji sambil Duduk. Kan duduk ibu Tuhan. Astagfirullahaladzim. Memang harus ditrukiah. Ya tidak dapat besok kalau kamari mau tanya ke dia. Kalau tidak dapat mau langsung pulang. Majelis taklim artinya mengaji sambil Duduk. Ampun kalau dosa kami. Amin. Ya Allah, Ya Allah, tutuplah ajal kami tutuplah ajal kami dengan kalimat La La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu diminta Bu. Kenapa harus diminta? Selevel sahabat Nabi saja punya kesalahan satu, namanya Alqamah. Masih ingat Bu? Tidak ada yang ingat. Alqamah ini Bu, salahnya satu, dia durhaka kepada ibunya ketika dia sudah berkeluarga, punya istri, ditinggalkanlah emaknya itu di gubuk yang sudah reot. Cie itu saja salahnya Bu, tersinggung hati emaknya. Ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sampai mau dibakar, tak jadi dibakar, dimaafkan oleh ibunya. Kesalahan kita ini banyak, maka harus sering-sering meminta, ya Allah, tutuplah ajalku, usiaku, umurku, umuaku. Ingat dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah. 5 kali sehari semalam ibu minta. Apa harapannya? Saat sakaratul maut besok, perpindahan kita dari dunia sampai ke akhirat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu menjamin kita masuk surga besok. Enggak, tidak aminkannya. Amin ya Allah. Bukan salah lidah kita ini Bu pernah mengucapkan, maaf saya tunjuk kiri karena kanan megang lidah kita ini yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, takkan berani api Allah itu menyentuh, karena kalimat La ilaha illallah itu bukan sembarang kalimat Bu. Kalimat La ilaha illallah adalah kalimat tauhid, menyatakan seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tak berani api neraka menyentuh. Makanya selesai sholat, ketika kita masih hidup ini bisanya zikirkanlah La ilaha illallah itu. Kan banyak tuh imam memimpin. Kalau kita masjid musala Muhammadiyah, kita kan senyap aja. Orang tuh zikir juga tuh Bu, tapi tak ada dengar. Bukan dia tak zikir tuh Bu, lambe-lambenya zikir. La ilaha illallah. Pakai ini aja lah. Kalau ada tasbih, bawalah tasbih yang besar yang talungku La ilaha illallah. Dilindungi lidah kita. Tak. Pakai nak goyang-goyang ada ibu kok. Lagi ibu yang tua tadi muda mbak dia masuk ambo.
Perbanyak zikir, bukan berzikir habis-habisan pula ibu di rumah nanti. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata suami dia. Buatkan kopi deh, kopi deh bang, ambo berzikir dong. Nah, itulah mula-mula ambo yang dicari oleh suami ibu. Apa pengajian yang sampaikan Pak Ustaz? Apa tuh Pak? Istri ambo hari Selasa petang tuh ikut pengajian. Bapak menyampaikan kan, iyo habis pengajian ambo minta gue kopi. Enggak nongol aja deh Pak. Apa disebutnya Pak? Jangan diganggu dan aden berzikir. Enggak mau itu dulu. Ketika selesai sholat perbanyak Zikir. biasanya 5. Nah, tambah agak 5, 25. Bisa Bu berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25 kali. Saya yakin bisa. Baca status WA aja 1000 bisa. Ya. Kamu kemana? Aku agak lambat ya. Kemana aja? Beli maco sekarang. Apalagi sih zikir, semuanya akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sia-sia kita beribadah Bu. Karena ada orang yang mengeluh, untuk apa lah mau beribadah. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, suami kita itu tak beribadah. Besok di akhirat tak akan dapat apa-apa. Ketika masih hidup, kalau sudah meninggal besok, mereka mungkin jadi kita berzikir ya Bu. Enggak bisa ya Bu. Cuma menerima kiriman dari keluarga, bacaan Quran mungkin, bacaan zikir mungkin, kiriman Al-Fatihah mungkin. Orang yang itu yang bisa mengirim untuk orang yang meninggal. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ada ayat yang mengatakan seperti ini, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat apa tuh Bu? Ya, 5.000. Sajadah. Sajadah Abu Yasin. Sajadah. Apa arti ayatnya? Rintihan orang yang sudah ada di akhirat yang lupa beramal ibadah ketika di dunia, lalai beramal ibadah ketika di dunia, ini pengen balik ke dunia bagian. Kamilah mencari Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kamilah melihat, wasami'na, mendengar, farji'na itu sama juga kata-kata roja'a atau rujuk. Rujuk apa artinya Bu? Kembali. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal solihan, na'mal, kami akan beramal solihan. Inna muqinun, dengan seyakin-yakinnya. Tapi tidak bisa. Nah, ketika di dunia itulah di mana kita mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu dengan cara selalu mengikuti pengajian-pengajian ataupun majelis taklim. Ibu terpaksa tak menghadiri seperti ini? Tidak. Terpaksa pulanglah. Segala sesuatu yang terpaksa sakit kan Bu? Sakit. Dipaksa makan sakit lah Bu? Kenyang. Punya. Jadi disuruhkanlah anak makan nak. Makan mak. Kalau Nabi dalam mulut dia disuruh dia tahu sakit tak rasa? No. Sakit. Yang terpaksa itu pasti terasa sakit. Nah, maka apapun majelis ilmunya, asalkan ada kebaikan di dalamnya itu, hadiri saja Bu. Hadir ibu seperti ini, perjuangan ibu dari rumah, tiba-tiba meninggal ibu dalam perjalanan, itu sudah syahid Bu. Syahidnya dalam bentuk apa? Menuntut ilmu. Panik dan kamu sholat tuh, apalagi pas mendaki janjang tuh, menggarete lutuin. Ini tak bayang deh ini selangkah tu 10 kebaikan. Nah, bayangkanlah 10 kebaikan dilakukan. Semakin jauh rumah dari tempat menuntut ilmu kita, maka semakin banyak amal ibadah. Mengicet ibu-ibu, jadi rumah kami ada kedai Ciko apa? Anak dalam keikhlasan hati. Ini dunia nih Bu.
Bolehkah kita menjadi orang kaya? Silahkan. Bolehkah kita menjadi orang yang dermawan? Memang dianjurkan. Bolehkah kita orang yang suka silaturahim? Memang itu perintah Rasulullah. Kenapa? Akhirat kita menanti dengan amal ibadah yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Kalaulah meninggal, kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Pasti maut, Bu. Mati. Memang agak kasar bunyinya, Bu. Maut itu kan umum. Untuk manusia tidak cocok kata-kata mati tuh. Untuk manusia 3 yang cocok: Meninggal, wafat, innalillah, syah. Meninggal, wafat, syah. Bukan syahdu, syahid. syahid. Syahid kapan? Waktu orang berperang menegakkan agama Allah zaman-zaman Rasulullah. Memang nampak, Bu, perjuangannya. Sekarang masih ada yang syahid? Ada. Ibu menuntut ilmu ini meninggal di perjalanan juga syahid namanya. 3. Tak cocok bahasa ini untuk manusia. Kalau mati hanya cocok untuk tumbuhan dan hewan. Tak cocok untuk manusia. Syahid, wafat dan meninggal juga tak cocok untuk hewan. Onde-mande uciang dan lah syahid lah tadi pagi. Tak cocok dengan lah wafat uciang dan mati cocok. Kalau sudah meninggal, tidak ada harapan menuju dunia Allah ini. Tempat kita yang selanjutnya adalah alam barzah. Bahasa gitunya apa tuh, Bu? Alam Kubur. Di mana dikubur? Tanah. Dalam tanah. Di mana? Pagkasarana aja. Oh, marga sarana. Iya. Iya, pasti. Iya. Pada menggigi-menggigi itu pada nama. Godang sampai tinggal waktu besok di marga sarananya, Bu. Lagi kete. Para ukurannya, Bu. 2x1. Panjangnya berapa, Bu? 2 meter. Panjangnya berapa, Bu? 2 meter. 2 meter. Lebarnya berapa, Bu? 1 meter. Dalamnya berapa, Bu? Setinggi 1 kilo. setinggi orang meninggal lah dalamnya, Pak. 1,7 paling kuat 2 2 meter. Itulah rumah yang paling indah. 1x2. Kalau ibu kembali jibab yang mahal-mahal kalau dato. Kacamata sudah boleh dalam tu. Dan cantik loh. Nanti pakai kacamata lah masuk dalam tanah. Dibuka orang, Bu. Jangan kan itu gigi ibu yang palsu ketika dimandikan dibuka orang. Apalagi gigi yang nanti sekarang main orang tuh dibukanya susah. Maka jangan pasang-pasang gigi emas. Marah orang Jawa, Bu. Orang Jawa. Masuk gigi. Jangan pasang-pasang gigi emas. Marah orang Jawa. Di alam barzah, peristirahatan terakhir, dikasih lahat kita. Tak banyak, tak dalam-dalam, Bu. Sedepah saja. Masa ikut dalamnya, Bu. Di sandalnya awak menghadap ke kiblat. Di mukalah pocong awak satu alahnya. Pipi sebelah kanan awak bila di pangannya mana, Bu? Dilengket ke tanah. Tanah. Apa namanya tu? Dilengket, ditempelkan ke tanah. Diganjar seketik antara dadu, pinggang juga kaki awak supaya tak terbagian. Selepas itu apa? Ditutup dengan papan. Allah kata tuit apa kecil orang? Baik. Baik. Dulu engkau cantik, kini cubulah di dalam tu. Dulu engkau kayu, layak dah membawa ameh ke dalam dunia. Indah dunia. Cino tak ada kini dah. Ini dah jadi Cino tak mau nanam kini dah. Dulu orang-orang non-Islam, apalagi kawan-kawan kita yang banyak belakangnya, betul gitu. Oh, yang Cina, memang perhiasannya itu dibawa, rupanya lah diintai oleh tetangganya. Bungkanya dan beda dijualnya dia. Sekarang orang Cina hanya pakai seragam biasa aja lagi.
Bakar-bakar kertas saja. Pun tak macam dulu lagi. Kita Islam tak semewah itu. Laki-laki cukup dengan 3 helai kain. Kapan? Kapan? Kalau ibu umroh, habislah kain umroh itu agak selembar. Berapa lembar bu? Kalau ibu-ibu, bungkus ibu besok berapa lembar? 5. Kenapa 5? Apa bu? Kenapa kami laki-laki cuma 3, ibu 5? Sarungnya. Selendang. Namanya Jilbab. Kenapa? Kain kapannya sih guys. Jadi bahasa apa lah mau menanya? Ken, kenapa itu 5 lapis kain kapannya? Piye? Why? Kenapa 5? Kami 3-nya. Iya itulah kapak tarampan. Iya, yang ditanya kenapa gitu. Karena kami perempuan istimewa. Itu kamu tanya ke ibu, Pak ada 5. Kami tahu ibu, sampai mati gitu satunya. Iyalah tuh Pak Ustaz, itu kami ke belajar Pak Ustaz. Karena aurat ibu tuh banyak. Aurat ibu banyak. Lah ini jawabnya Pak Ustaz, tapi lambe. Karena dua-duanya tak sakit. Tapi salah harung kelambe itu ya. Tapi salah. Ujung-ujungnya tak mati. Karena aurat mak-mak ibu-ibu itu Banyak. Selain Telapak tangan dan muka. Telapak tangan dan muka. Aurat. Selain dari itu tak tutui sado ala heboh. Tertutup semuanya 5 lapis. Tak boleh tembus pandang. Kami laki-laki seketeknya antara pusing, jolu, Tui. tui tak tahu tui singan tua. Tahu singan tua itu lah bahasa kampung mana dan makanya kami 3 lapis saja, aurat kami cuma sedikit. Walaupun sedikit ketika dikafani keluarga inti tak boleh mencigok-cigok tu. Allah makafaninya. Sibuklah mama, ini tak boleh loh. Dia sibuk. Apalagi Perempuan. yang meninggal perempuan itu laki-laki kecuali keluarga intinya tak boleh cigok-mencigok loh kalau kita orang umum. Apalagi mantan mau ketemu dulu. Jangan dulu tuh. Bocor. Jadi yang terakhir kok. Lama meninggal sebelumnya CLBK cinta lama bersemi. CLBK Pak. Ya, tapi lama meninggal. Iya. Aduh ya Pak. Itu aurat. Makanya ibu-ibu kalau selain di rumah, kalau keluarga inti, aurat itu pun masih ada batasnya. Kepada adik ibu dengan kepada suami ada batas aurat tak? Ada. Ada batas aurat. Walaupun keluarga inti, adik beradik hanya berdua bertiga, sama-sama padusi. Ketika sama-sama mandi bertiga, tak boleh sehelai benang itu pun tak ada yang menempel di tubuhnya. Yang aurat inti itu tetap ditutup, walaupun adik Adik. Itu ketah mahramnya dulu. Boleh saja, tapi tetap dianjurkan itu. Tutup. Apalagi untuk orang umum, ibu bayi ke pasar senggol pakai baju KTP. You can see, kamu bisa melihat ketiakku. Banyak. Adik lagi apa lapeh? Itu istri pakai Hawaii itu ke pasar senggol. Apa ilah dia? Macam Cino ya. Ayo. Tak punya. Tersinggung ibu tersinggung. Aku kemerang-merang lah. Karena semua awak, aku berani je lapeh-lapehnya bu. Aurat ibu itu hanyalah untuk suami dan keluarga inti. Lapeh dari itu tidak boleh ditengok. Ibu itu kecacatan sudah. Lagi anak gaji-gaji kita bu antisipasilah. Maka ke mahkamah apa itu?
Jangan dia sampai membuka auratnya untuk orang umum. Kamu dengan ibu, baik ke pesta, minta ampun harumnya. Di rumah, enggak. Jangan itu tembak pula saya Pak Ustaz curhat. Hanya tak boleh dalam itu dia nanti ibu sibuk. Kita punya ki awal di samping. Nah, jaga. Meninggal dalam alam barzah, dikubur kita. Siapa yang menemani kita? Datanglah malaikat nanti menanya. Datanglah amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Ditemani kita Bu menjelang datangnya hari Kiamat. Kapan hari kiamat Bu? Enggak tahu. Tahu sekali kenapa Bu? Tanda-tandanya lah nampak Bu. Alah. Apa Bu? Lebih banyak perempuan Daripada laki-laki. Ada wanita. Ya pula kata ibu perempuan daripada wanita. Banyak wanita daripada laki-laki. Telesekan seperti iyo tu kecil. Lebih banyak wanita daripada Laki. Laba-laba yang begini Bu. Dia akan sampai masanya Bu laki-laki itu bandingnya 1:50. Bisma. Mulai Pak. Nana ado Pak. Doakan lah ibu nak ada deh. Laki-laki semakin langka, perempuan semakin Banyak. Bila laki-laki itu kena gerumun tuh Pak. Gimana Bu? Ditemani dengan kebaikan-kebaikan dan amal ibadah ketika hidup di dunia. Enak tuh, ditemani oleh yang baik-baik. Dia harum, dia wangi, dia bersih, dia bercahaya. Diketunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata amal ini, saya bertanya, saya yang dijumpai, saya je lah contohnya Bu. Yang baik-baik saya je contoh. Saya bertanya, siapa engkau? Dijawablah yang bersih, bercahaya, harum dan wangi tadi. Aku adalah amalan baca Quranmu ketika hidup di dunia. Siap baru Bu. Datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Abrar. Nama saya Abrar Bu. Abrar itu artinya orang-orang yang baik. Anda memang tak ada yang ikhlas dulu. Amin kata ampun. Amin. Itu nama Bapak. Amin. Jadinya itu Asmaul Husna. Nggak ada jam tuh Pak. Tidak jadi jam itu. Jalil. Jalil itu artinya yang mempunyai keagungan, kemuliaan. Jalalil wal ikram ya Pak. Orang-orang yang baik mempunyai Jalalil wal ikram. kemuliaan. Amin. Makanya ambil nama dari Quran. Ini nama cucu. Siapa nama cucu ibu? Blacky. Apa arti Blacky tu? Blacky tu bu bu. Ya Gu. gugu. Ambil dari Al-Quran, Abdul Rahman, Abdul Rahim, atau si Kohar, si Wahab, Hasan, Husain. Karena nama itu adalah doa. Tapi jangan salah ambil. Siapa nama anak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa panggilannya syaitan? Memang dari Al-Quran tapi salah ambil. Siapa nama anak? Narun Hamiyah, neraka Hamiyah. Aku ni tak pernah dia pakai baju macam hari tu. Itu nak. Neraka Hamiyah. Nampak ibu? Apa-apa yang tak pernah pakai baju berarti aneh-aneh. Ditemani oleh amal kebaikan yang baik. Baik. Enak lah Bu. Dalam kehidupan dunia ini saja ditemani oleh yang baik-baik, bersih, harum. Ibu-ibu aja lah. Rumah ibu bersih, selesai ibu pel dengan super pel. Jeli saya dengar. Celing. Super pel campur dengan molto dan dengan softener. Celeng. Celeng. Leng. Celeng. Campur super busa sedikit. Bersih nak puasa. Oh, ganti
Gorden semuanya, dari yang putih, yang udah hitam dulu setahun tak turunkan, bersih semuanya. Datang pula cucu selesai mandi, dah digendong, harum semuanya, enak tak? Enak. Bukan dunia ya Bu ya. Dunia. Besok di akhirat janji Allah itu surganya seperti itu. 99 kebaikan, keenakan, kebahagiaan, 99 itu di surganya Allah besok. Yang satu ditinggalkan di dunia. Yang cie kubul lo kita para berikan bersama-sama. Sikut kanan, sikut kiri. Ambil lakuan kawan, ambil terompa kawan. Bawa pulang. Cilo. Ustaz, tanya Ustaz. Kan Ambo ada baca buku Ustaz. Banyak-banyak kan baca selawat kepada kekasihku kata Allah. Jadi dia di doa. Kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ustaz. Nggih. Lebih-lebih hari doa kata Allah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanyanya Ya, pertanyaannya itu. Dijawab sendiri. Hari Jumat dalam seminggu, iya paham. Dalam seminggu berapa hari Bu? Dalam sepekan berapa hari Bu? 7 hari. Yang pertama hari Senin. hari pertama itu hari okok. Okot. Ahad. Ahad artinya satu. Ahad wahid. Wahid. Hari yang kedua itu Isnin. Hari Senin. Hari yang ketiga Selasa. Selasa, Arba'ah. Hari yang keempat Arba'ah. Rabu. Al-Khamis. Hari yang kelima Kamis. Jum'ah. Sayyidul Ayyam. Sayyidul apa artinya? Sayyid. Sidi Piaman. Apa arti Sidi? Sayyidi. Tu penghulu. Sayyidul Ayam, penghulu hari itu hari Jumat. Nah, masuklah pertanyaan ibu tadi. Sia nama salawat pada hari Jumat, mulai selesai sholat subuh sampai sore hari Jumat. Apa salawat itu? Itulah disebut tadi. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Ada harapan mendapat syafaat dari Rasulullah. Sabtu artinya hari yang ketujuh, Sab'ah. Jadi pertama itu bukan Senin. Hari Senin pertama itu hari ulang Indonesia. Nah, aslinya Ahad. Bahasa Awalnya Cie, bahasa Jawanya Siji, bahasa Bataknya Sadar, bahasa Jermannya Salah. Bukan bahasa Inggrisnya buan. Apakah hari lain tidak boleh bersalawat? Boleh. Silakan saja, ada masalah Bu. Tapi bersalawat itu kan tempat-tempatnya harus ditentukan ya Bu ya. Seafdal Allah salawat itu dalam keadaan suci. Suci itu ditandai dengan kita menjaga wudu. Itu amalan bila bin rabbah tuh Bu. Amalan bila bin rabbah yang sangat utama, seolah-olah sendalnya itu dulu mendahului Nabi menuju surga dalam mimpi Rasulullah. Di antara amalan Bilal itu adalah selalu menjaga wudu. Dalam kondisi berwudu itu boleh bersalawat kemanapun pergi, poila, kecuali di tempat bermenung. Jamban. Nah, di Duri itu ada jamban namanya. Titian hantui yang aneh sih di Duri itu namanya. itu salawat Ustaz kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad itu qalqalah. Iya, Muhammad itu ada yang Muhammad itu. Kalau ibu berhenti maka dia menjadi qalqalah, dihukum tajwid jadinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Ada juga yang melanjutkan salawat itu pakai sallallahu alaihi wasallam. Bias dibuatnya. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu berhenti, qalqalahnya menjadi qalqalah kubra. Kalau ibu lanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi qalqalah sugra. Qalqalah sugra artinya huruf qalqalahnya berada di tengah kalimat. Kalau kubra dia berada di akhir kalimat.
Kedua modelnya orang bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Yang ali belakangnya boleh. Muhammad. Kalau ibu pengen panjang silakan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penyebutan itu Ustaz, apakah kalau kita pakai qalqalah apakah berpengaruh dari salawat kita? Karena gini, saya pernah mendengar mubalik baca salawat itu dia pakai qalqalah, dia berhenti. Qalqalah itu Bu, qalqalah itu kan di hukum tajwid ya Bu ya. Kan ada izhar tuh. Izhar apa lagi? Ikhfa apa lagi? Idgham bagi dua bilgunah dengan bila gunah. Ada ikhfa, ada qalqalah, ada iqlab. Qalqalah itu karena dalam hukum tajwid, kita belajar tajwid, kita belajar tahsin Quran, kita belajar membaca Al-Quran, wajib tuh dibunyikan qalqalah itu. Kalau orangnya tak pakai qalqalah, dia ketika membaca salawat Nabi tak apa-apa, dia meluruskan salawat itu saja nggak apa-apa, tak berdosa gitu Bu, tak qalqalah tak qalqalah. Berdosa, udah bunyi qalqalahnya. Nah, kalau orang hukum tajwid, kalau MTQ dia Bu tak berbunyi qalqalah itu salah jali dia Bu. Tahu Ibu salah jali? Kalau ibu mengaji di muka Ustaz Bukhari, juri MTQ Kota Dumai, Pak Bukhari, ibu baca model itu pasti berang. Qul huwallahu ahad. Qul adalah biasanya pasti bunyi. Qul huwallahu ahad. Ibu mengaji di mukanya, pasti ditapuaknya ibu. Karena yang guru mengaji tajwid harus jale-jale. Aku pernah diganti ngomong. Seleksi MTQ untuk Kota Dumai utusan Medan Kampai mengajilah Bu. Tak babunyi debut qalqalah tu kita kira Bu. Tang tali kau situ. Berkah. Bejoran Bu. Kan tiap tu lah yang bejoran Bu. Ini waktu lah itu kita. Dah ada soal kita Bu. Qalqalah tak qalqalah. Nah, itulah Ibu sampai di mana dia. Berada dalam alam barzah. Setelah alam barzah kita akan dikumpulkan di suatu tempat namanya padang mahsyar. Sebutlah padang panjang. Akan pula padang mahsyar. Siapa yang dikumpulkan di padang mahsyar itu semenjak dari umat Nabi Adam sampai ke umat Nabi Muhammad. Banyak atau sambuah? Banyak. Tahu Ibu sambuah? Baik. Apa? Banyak. Banyak. Tahu Ya. Ibu banyak? Baik. Sambuah. Sambuah. Berapa banyak itu Bu? Semenjak umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 2 meter tu. Umat Nabi Adam tu paling pendek 2 meter, awak paling tinggi. Tak ada sampai 2 meter, kita berspek kuat sudah. Pada umat Nabi Muhammad tu pendek-pendek, dia banyak makan lado. Pagi sudah bakwan tu. Bakwan. Semenjak umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Ibu pernah pergi ke Istiqlal atau sana Istiqlal? Ketika peresmian DIC Ibu pernah pergi? Lai. Umat Islamic Center? Lai. Ramai atau orang banyak? Banyak. Ibu banyak kan? Ya. Itu baru rumah itu. Ini akan dikumpul tu semenjak umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Ditanya ciri-ciri tu Bu, dihisap. Dihisap Ibu tahu? Lai. Apa? Tak ikut lah Bu. Dihisap. Hisap itu asal katanya hasabah. Bahasa awaknya dihitung. Dihitung. Siapa yang menghitung? Malaikatnya Allah. Tak ada kan maleset hitungannya Bu. Nah itu yang dimaksud ketek-ketek amalan ibadah manusia pasti diketahui. Kadang-kadang kebaikannya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita milah tu. Sabu cici. Orang banyaknya tu dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Lain kat tampak kita dari Nabi Muhammad besok ada akhirat tu. Cuba fikir sebentar dulu. Lain. Nah, insya-Allah
Subhanahu wa taala. Yaumul Ba'su namanya. Hari kebangkitan. Seluruhnya berapa banyak itu. Ya Allah ya Rabbi. Begitu Pak caranya supaya kita tampak di antaranya adalah Bersalawat. Bersalawat dan sholat. Salat, salawat, salat. Dalam sholat Ada salawat. Maka nampaklah besok umat Nabi Muhammad yang sholat selalu bersalawat. Mana salawat dalam sholat bu? Tahiyatul, At-tahiyat. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada Nabi Ibrahim yang masuk dalam sholat, ada masuk Nabi Nuh, Ismail, Isa, Hud, Saleh, Zakaria, Yahya. Kenapa Nabi Ibrahim yang masuk? PR sebulan. Apa tu Pak? Cari jawabannya dulu. Tak dapat besok tagak cik kaki. Kenapa Nabi Ibrahim cuma yang masuk ketika dalam bacaan solat? Kenapa Pak? Yang mau tanya di antaranya adalah kenapa nama Nabi Ibrahim disebutkan dalam solat? Bukan dia dulu. Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alami. Syariat Nabi Ibrahim sampai detik ini masih dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad. Mas syariat Nabi yang masih dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sekarang. Syariat Nabi Ibrahim yang masih dilaksanakan oleh umat Muhammad sampai detik ini mana bu? Kurban. Saya haji. Ya, kurban lah. Padahal itu dulu haji dulu. Haji dulu ada kurbannya. Kan kalau itu Punya kafe juga, atau ibu kafe? kaparui Haji masih ada sampai gini? ada. Siapa yang mengawali dulu sejarah dulunya? Nabi Ibrahim Yang lari-lari dari kecil safar marwah. Nabi Hajar, Siapa nama Nabi Ibrahim yang Siti Hajar. Diajar. Iya mantap. Syahid lari-lari kecil. Dan syariat Nabi Ibrahim sampai sekarang masih kan bu? Masih. Yang kedua Kurban. masih sampai sekarang bu. Nah itu diantara penyebab dia ada 7 penyebabnya bu. Satu yang utama aja dulu. Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim masih dilaksanakan Oleh Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, haji dan kurban. Salat, salawat. nampak oleh Nabi Muhammad, salat batang tubuh kita ini yang menyentuh tempat sujud, mulai dari maaf kepala gua bapak. Kan sujud gua bu. Nampak oleh Nabi Muhammad asal sujud baca hayo. Kan yang malu bu. Tangan ini pernah menyentuh tempat sujud tak? Pernah. Lutui? Ya. Parui? Enggak. Parui berarti nak tumbang. Apa lagi? Jarak dua kaki. Orang yang sholat dia bersalawat. Itulah tanda dari Nabi Muhammad besok. Dari sekian banyak umat-umat Nabi yang lain, baik yang dihancurkan zaman Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Musa, Fir'aun, nampak semua nanti itu bu. Tanda umat Nabi Muhammad itu adalah dia bersalawat dan sholat. Baca hayo tubuh kita bu. Tak seluruh tubuh pula bu yang menyentuh tempat sujud ketika sholat. Saya berani meninggalkan tempat sholat. Cuma lah. Makiat talolong ibu manggil Nabi Muhammad di sholat. Kalau risau, Nabi Muhammad, apa jamaah? Sakit. 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 Tolong, help me please. Dia nampak sendiri. Buku yang kita baca ya bu ya, dalam buku yang kita baca itu dia nampak sendiri umat Nabi Muhammad itu.
Terjumpa lah nanti di padang mahsyar. Banyak baca salawat hari Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Trauma bagaimana? Makan apa? Itu pamani kecil. Beliau dah tersinggung, happy. Jarang-jarang berbohong orang seusia beliau ni. Iya. Masih menjadi Senior stabil. tinggal. Padahal menggigil waktu beliau kata. Pak. Lah, Tak payah. berkumpul di padang mahsyar bara jarak matahari dari kapal Sejengkal. Dan orang-orang yang beriman melakukan kebaikan-kebaikan ketika di dunia, insya Allah lain nak terasa angin itu lebih kekuatan iman. Tapi bagi orang-orang non-Islam, mungkin masuk kawan-kawan kita yang banyak belakang, sajangka, tumbang dan lagak kapal itu. Nauzubillah. Tapi kalau orang itu tobat pula menjelang meninggalnya, mungkin belum tahu juga nasib kita ni. Dapat hidayah dia tak sedikit orang begini taubat. Semalam baru, malam hari apa? Hari Senin. Di Masjid Raudatus Salihin Sidorejo Sidorejo Ujung. Selesai salat asar, adalah orang Cina langsung berjumpa. Ustaz nak diskusi sekejap. Cina buku malam. Ya. Mohon bimbingan. Apa pertanyaannya? Ustaz, saya keluarga 8 orang masuk Islam, 4 orang adik-beradik, termasuk saya pendeta dulu ni, aku dia pendeta. Saya tak yakin mana KTP, aku buka KTP, aku dia pendeta ni. Orang ini dapat hidayah. Itulah lama-lama Islam pun kadang nak dia dapat hidayah. Nama hidayah? Siapa nama hidayah? Dia ada tu masalah salat. Itu masalahnya. Nauzubillah min Zalik. Siapa nama? Nur Hayati. Cahaya kehidupanku. Lampu mati tawi rumah. Tabayin. Bosan. Amin tu Bu. Mizan. Setelah dikumpulkan di pada masa mizan itu timbangan. Ditimbang kebaikan dan kejelekan kita. Kalau banyak kebaikan maka akan angkat dulu. Tahunan itu poni. Kalau banyak kebaikan kita maka turunlah timbangan sebelah kanan. Yang kita naik. Kalau banyak yang buruk, yang suuk, yang lain tahu ibu suuk. Lain. Aku mengicik surang banyak yang kamu terjemahkan kalau jawab aku ceramah. Naik yang suuk. Itu banyak kejelekan. Kira-kira imbangnya. Banyak kebaikan ada, kejelekan ada. Imbang mizan tu, mizan tu timbangan. Amun deko Bu. Aku yakin tak bisa. Enggak. Betul. Imbangnya model itu. Yang suuk kebaikan banyak, yang jelek pun kebaikan banyak. Kamu ibu kemasuk kira-kira. Sampai di akhirat berapa? 2. Kalau tak neraka. Surga. Mau yang dulu, neraka dulu atau surga? Neraka dulu. Iyalah neraka. Kalau surga dulu masuk surga orang tak mau keluar lagi. Imbangnya Bu. Inilah keuntungan kita umat Islam. Kesalahan kita ini akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu hebatnya Islam. Jangan menyesal Islam. Islam itu keselamatan. Kita yang agak malih-malih tangguang dia. Atau jauh-jauh hari. Kalau orang non itu sebelah sana mungkin banyak kejelekannya, itulah yang disapuah dulu. Tahu ibu disapuah? Apa? Cuci dia. Yang mehan, kan ada meh ibu tu supaya lebih rancak disapuah. Makanya orang non Islam itu Bu dunianya memang dikejarnya habis-habisan.
Karena dia tahu di akhirat, orang tahu sebetulnya Bu di akhirat dia akan tersiksa. Nah, kita dapat ampunan, tapi kesalahan kita itu tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaklah Islam. Enak. Dan banci juga agama. Sekurang-kurangnya kalau ada orang yang menghina Islam, baru kita banci nama ada. Benci ya Bu ya? Ya. Bukan banci. Beda. Banci itu yang kayak gini lah Bu, sini lah. Dah ada Bu di rumah komunitasnya. Komunitas banci. Tak usah saya tunjukkan. Nanti ibu situ pula. Mizan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu namanya sirat. Seperti rambut ini itu perumpamannya Bu, aslinya besok kita tengok dan kira satu rambut Belah 7. Semakin banyak kebaikan kita maka semakin cepatlah kita menyeberang siratal mustaqim itu. Ada orang yang cepat, ada yang Nabi Muhammad. Di ujungnya nanti kalau jatuh kita ke bawah dalam neraka menghisap kesalahan-kesalahan kita, apa yang menyelamatkan terakhir kita dari siksa Allah nanti? Man qala la ilaha illallah dakhalan. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia, ada jatahnya masuk surga Allah, tapi mungkin terakhir disapuah dulu. Keluar dari neraka, dimandikan di telaga Al-Kautsar, baru menuju reda Allah yang bernama surga. Surga dah ada WC. Sakit paru ibunya berubah menjadi keringat. Keringat itu harum indah apiak. Tahu ibu apiak? Tahu. Bau badan jam 2 balik sampai jam 2 siang. Kalau tak mandi apiak baunya. Menyengat. Di surga dia berubah menjadi keringat. Keringat itu harum bebas. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah mereka mendapatkan keredaan Allah. Oh, kalau sudah reda Allah bebas. Berkumpullah orang-orang beriman di dalam surganya Allah. Mana tahu Bu berjumpa kita besok di surganya. Agrar ya? Baka bapak. Aduh, seminar. Kira itu kita pakai bahasa Arab semuanya Bu. Allah yang takdirkan. Bahasa Arab itu lughatul jannah. Bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Walaupun di dunia ini kita pakai bahasa pikung buah tinggi bankinang sampai angke canduang. Piaman duitnya mancigitnya nyaw. Ya kira besok pakai bahasa. Beramal aja ya Bu ya, beramal kehidupan dunia kita kejar, kewajiban rumah tangga kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita upayakan, kita hindari, kita kurangi, insya Allah. Doa-doanya kemang doa besok tuh Bu. Ketika kita sedang enak beribadah, aduh dia mengadu. Ketika nak kita pergi majlis taklim memanggil lagi, serentak, tamak je pai je majlis taklim tu. Kalau ada laki model tu langsung dia lah baca auzubillah minasyaitonirrajim. InsyaAllah ibu bermasalah. Saya korek-korek sebut auzubillah. Izin sama suami dulu. Walaupun ibu pergi majlis taklim, izin suami itu perlu. Bang, mau pergi majlis taklim ya Bang? Pergilah. Pergilah Dinda sayang. Apa tujuan majlis taklim Bu? Ada perubahan kepada yang lebih Baik. kan itu juga harapan suami. Oh dia rajin bini di majlis taklim, mudah-mudahan lah acok-acok pergi majlis taklim berubah tingkah lakunya. Ada juga yang model itu. Apa yang majlis taklim dia agak bebas sampai rumah sampai. Yo mak, Yo. yo, kau dah makan yo? Hah? Kau dah makan? Anda. Apa ini tadi? Kurang biji. Tahu ibu Imi? Enggak. Oh lelamu ibu itu. Kami Imi lauk. itu sambal. Kami lauk. Oh canggih. Itu aja lah dulu penat saya.
Allah 3 bulan lagi kembali 2 bulan. Minum. Per 3 bulan dia lah kak. Teh Kalau 3 bulan tak tolong yang Per boleh. minggu Pak. Hah? Per minggu. Minggu sekali kami Pak. Iya mau 3 bulan lagi kembali. Minggu berapa? Ya kan? Pak Awi, Pak minum lah Pak Lu. Tapi tak usah ikut dia yang Sekali dia dah Pak. Kan dua Pak, kan dua. Sekali pinang. Pinang mudo. Dah dulu ya Bu ya, mudah-mudahan kita semangat beribadah. Nah pengajian dengan saya bacanya dah Bu, tak serius itu. Serius tegang sini. Ya. Enak itu Pak anak-anak bawah. Kolesterol masuk ke pembuluh otak, pecah darah. Itu nunggu seminggu itu. Tidak dengan masalah informasi. Aku sakit ibu tuh masuk rumah sakit, Pecah pecah darah. darah di kepalanya. Itu tunggu dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bu Susi. Oh, tuangnya Oh, dah kalau datang. dia datang tuh mau sakit. Mohon maaf ya Bu ya, kata penyampaiannya dia menyinggung Ibu, mohon maaf. Kalau bermanfaat rasanya untuk Ibu, amalkanlah insya Allah. Beribadah, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, jangan lelah beribadah. Pasti berubah nanti Ibu. Doa. Tutuplah ajalku dengan kalimat La ilaha illallah. Doa itu selesai sholat insya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Ikan cepat, ikan gabus, tambah ikan lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.